Halo teman-teman, welcome to my channel. Jadi kali ini kita mau bahas tentang soal tes intelijensi umum. Soal ini biasa dipakai di seleksi kompetensi dasar CPNS, juga di sekolah-sekolah kedinasan. Maksudnya seleksi masuk sekolah kedinasan, terus juga dipakai untuk psikotes ya teman-teman. Jadi di sini aku mau bahas numerik tentang aljabar 1 dulu. Di aljabar 1 itu nanti ada sekitar 40 soal. Nah, yang bakal aku bagi jadi 4 part. Jadi satu part itu nanti ada sekitar 10 soal ya teman-teman. Nah, semoga ini gak macet ya teman-teman, karena ini udah take kesekian kalinya, karena tadi udah nge-take udah sampai selesai, ternyata nggak bisa di save teman-teman, jadi aku harus ngulang dari awal. Semoga penjelasanku bermanfaat, kalian paham ya teman-teman. Yuk kita mulai dari nomor 1. Jadi soal nomor 1 ini ada soal nilai dari 0,5 ditambah 0,6 terus dikuadratin. Jadi di sini kita jumlah dulu ini. 0,5 tambah 0,6 kita ketemu 1,1, terus kita kuadratin. Di sini ada 1,1 ditambah dikali 1,1, maaf ya teman-teman, 11 kali 11 ini kita ketemu 1, 2, 1. Kalian ada dua angka 1 di belakang koma, jadi ini juga kita kasih dua angka di belakang koma, 1, 2 di sini ya teman-teman. Jadi jawabannya itu C. Terus kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini ada pecahan dikurangi, dikali, ditambah, dikurangi, dibagi. Tapi bedanya teman-teman, di sini ada yang dikurung, artinya harus kita kerjain dulu. Nah, ternyata di dalam kurung ini masih ada kurung lagi, jadi kita kerjain kurung di dalam kurung ya teman-teman. Nah, yang pertama kita kerjain 2/3 dikurangi 1/2. Ini kita samain dulu penyebutnya teman-teman. 6 dibagi 3 2 kali 2 4 dikurangi 6 dibagi 2 3 kali 1 3. Di sini kita dapat 1/6. Terus dibagi 1/6. Ini ketemunya 1 ya teman-teman. Kok bisa 1 sih kak, dari mana? Karena aku nggak paham. Oke, tak jelasin. Jadi di sini 1/6. Ketika pecahan dibagi ini sama aja kita kali, lalu kita balik pecahan keduanya. Jadi 1/6 ini jadi 6/1. Di sini kita ketemu 6/6. Tunggu dulu ya teman-teman, karena masih ada azan kumandang, jadi kita break dulu. Oke teman-teman, balik lagi. Jadi ini tadi aku ulangin ya teman-teman. Jadi kalau semisal ada pembagian pecahan, nah pecahan yang pertama tetap kita tulis, jadi 1/6 ini kita tulis, terus pembaginya ini kita ganti sama kali, tapi pecahan keduanya kita balik, jadi penyebut jadi pecahan, penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut, gitu ya teman-teman. Ini kita ketemu 6/6. 6 dibagi 6 sama dengan 6 dibagi 6 ini sama dengan 1. Nah, jadi dalam kurung ini kita ketemu jawabannya 1. Terus lanjut lagi teman-teman. Di sini ada setengah dikurangi 1/3 dikali 2. Maaf teman-teman, aku hapus nih biar kalian gak bingung. Ini dikali 2/3 ditambah 1. Nah, di sini kita kerjain dulu ini yang kurung, yang perkalian ya teman-teman. Jadi setengah dikurangi 1/3 dikali 2/3. Ini penyebutnya kita kalikan, 3 kali 3 9, terus pembilangnya 1 dikali 2 2 ditambah 1. Nah, di sini kita samain dulu ya teman-teman penyebutnya. Ada 2 9, kita pakai 18. 18 dibagi 2 kita ketemu 9. 18 dikurangin 18 dibagi 9 2. 2 kali 2 4. Terus di sini 1. Berarti di sini 18 ya teman-teman. 9 ini pembilangnya kita
ketemu 9 dikurangi 4, 5 ditambah 18, 23. Terus penyebutnya tetap ya teman-teman, 23 per 18. Ada nggak ya jawabannya? Jeng 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 jeng. Ada teman-teman. Jadi jawabannya yang E. Terus kita lanjut soal yang ketiga. Yang ketiga itu hasil dari 7. Jadi di sini ada pecahan ya teman-teman. Nah, pecahan ini di sini apa itu teman-teman, penyebutnya beda-beda, 240, 360, 120, terus 7,2. Kita pakai penyebutnya yang 720 ya teman-teman. Jadi di sini 720 kita bagi 240 ketemu 3 kita kali 70. Di sini 210 ditambah 720 kita bagi 360 kita dapat 2 dikali 50 100. Terus yang ketiga 720 dibagi 126, 6 dikali 12 kita dapat 72. Lanjut yang terakhir ditambah 720 dibagi 7,2 kita dapat 100. 100 dikali 2,1 di sini kita dapat 210. Jadi di sini kita dapat pembilangnya 210 ditambah 100 ditambah 72 ditambah 210. Jadi hasilnya 592 ya teman-teman. Penyebutnya tetap 720. Nah, kita cari jawabannya. Ada apa dia? Di sini adanya yang E ini 593 per 720. Salah ya teman-teman. Terus kita dapat yang D ini 295 per 360. Berarti ini penyebutnya dibagi 2. Kalau penyebutnya dibagi 2 berarti otomatis pembilangnya juga kita bagi 2. Di sini kalau 592 ini yang satuannya 2 kita bagi 2, nggak mungkin dong kalau hasilnya 5, berarti ini udah otomatis salah. Nah, sekarang 180 ini berarti dibagi 4 teman-teman. 592 kita bagi 4. Kita dapat 1 4 8 per 180. Cocok ya teman-teman. Jadi jawabannya ini yang C. Terus kita lanjut soal nomor 4. Nah, kalau dilihat-lihat ya teman-teman, soal nomor 4 ini kok susah sih. Kayak kalau kita udah buru-buru pengen ngerjain, tapi kok kayaknya panjang banget. Kita kali, kita tambah, kita kali, tambah. Nah, di sini kita jangan buru-buru langsung dikerjain teman-teman. Tapi kita lihat dulu di sini ada polanya. Jadi kalian ingat nggak teman-teman, ini A ditambah B dikuadratin sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB. Nah, ini teman-teman 397 ini A kuadrat, 104 kali 104 B kuadrat, 2 kali 397 kali 104 itu 2AB. Jadi di sini kita dapat A-nya itu 397 ditambah B-nya 100. Tuh, kok bulat-bulat teman-teman. B-nya kita dapat 104. Terus ini bentar ya teman-teman, ketarik. Ini 104 dikuadratin, kita dapetin, kita jumlah 501 kuadrat. Ini bisa teman-teman kita langsung hitung 501 dikali 501. Tapi kalau aku lebih milih, karena ini 501 itu terdiri dari 500 ditambah 1, lalu aku kuadratin. Nah, di sini ini kita jabarin pakai cara yang ini teman-teman ya. Jadi 500 kuadrat itu 250.000, terus ditambah B kuadratnya ini 1 kuadrat 1 ditambah 2 kali 500 1000, lalu kita kali B nya 1, jadi tetap 1000. Jadi di sini kita ketemu 251.001. Jadi jawabannya yang C ya teman-teman. Gampang kan teman-teman? Nggak nggak susah sebenarnya kalau kita paham.
pola-polanya. Kalau kebanyakan kalau di soal intelijensi, soal-soal psikotes itu berpola ya teman-teman, jadi nggak langsung kita dapat, nggak harus kita langsung hitung panjang gitu, bisa juga kita cari polanya biar itu lebih mudah. Ini juga bisa kok kita cari dengan cara ngitung satu-satu, tapi kayaknya bakal lebih sulit, jadi mending kita lihat polanya aja. Soalnya kita juga di situ kita ada waktu yang harus kita tempuh, jadi kemarin itu satu soal itu nggak nyampe 1 menit harus selesai. Jadi kita harus pandai menghemat waktu ya teman-teman. Terus sekarang kita lanjut soal yang kelima. Di soal nomor 5 ini ada pertanyaan, jika 6M5 dikali 7 sama dengan 4445, maka nilai M pada perkalian tersebut adalah. Nah, di sini bukan berarti karena di sini 6M, M di sini bukan variabel ya teman-teman. Jadi ini bukan 30M. Ini bukan, tapi di sini kita tetap nulisnya 6M5 dikali 7 sama dengan 4445. Nah, ini kita tulis lagi 6M5 sama dengan 4445, kita bagi 7. Kenapa dibagi 7? Karena dari ruas kiri 7 ini sudah perkalian, kita pindah ke ruas kanan, maka dia harus berubah jadi pembagian. Di sini kita dapat 4445 dibagi 7 itu 635. Jadi 5M sama dengan 635. Nah, letak M ini ada di antara 6 dan 5. Jadi M itu nilainya adalah 3. Gitu ya teman-teman. Jadi ini bukan perkalian aljabar yang hasilnya 30M dikali 7 sama dengan 4445. Terus kita lanjut soal yang ke-6. Nah, di soal yang ke-6 ini ada pertanyaan, jika 62N dikali N sama dengan 3125, maka nilai N pada perkalian tersebut adalah. Di sini kita harus nyari nilai N, di mana N, satuan N dikali N harus menghasilkan angka 5. Nah, kita ingat dulu perkalian 5. Perkalian 5 itu dapat terjadi jika unsurnya mengandung angka 5. Misalnya 1 dikali 5, 3 dikali 5, 15, satuannya 5, terus 5 dikali 5, yang ketemu 25, satuannya juga 5. Nah, di sini kita nggak perlu ngitung ya teman-teman, kita udah bisa lihat aja dari kunci jawabannya. Di sini ada 4, 5, 7, 8, dan 9, jadi otomatis jawabannya yang 5 atau B. Kok bisa kak? Terus kita ngebuktiinnya gimana? Ya udah, masukin aja 625 kita kali 5. Di sini kita ketemu 5, 2, 3 kali 5 301. Sama ya teman-teman jawabannya. Lanjut ke soal yang ke-7. Soal nomor 7 ini sebenarnya gampang, tapi kalau aku pribadi ngelihatnya kalau harus ngitung satu-satu kayaknya susah banget, ribet. Nah, jadi aku milih ini, aku soal kayak gini aku kelompokin dulu, karena aku lihat polanya ini plus minus plus minus plus minus, maka aku milih yang minus dulu. Jadi yang ini aku kelompokin, ini kelompok pertama, ini kelompok kedua, ini kelompok ketiga, dan ini kelompok yang keempat. Nah, di sini 2011 kita kurangi 2009, kita dapatnya 2. Ini soalnya berpola teman-teman. Ini 2007 dikurangi 2005 juga 2. 2003 dikurangi 2001 2. 1999 dikurangi 1997 juga 2. Jadi ini kita dapat 2 ditambah 2 ditambah 2 tambah 2 tambah 2, dapat 8. Jadi jawabannya ini yang B. Tapi kak, gimana kalau kita ngerjain dari awal, ketemu apa enggak jawabannya? Ya ketemu. Kayak misalnya ini 2011 kita kurangi 2009, kita dapat 2, terus kita tambah 2007 dikurangi 2005 lagi. Tapi itu bakal ngebuang waktu kita percuma, ngebuang waktu yang banyak banget. Lumayan lah, bisa buat ngerjain soal yang lainnya gitu ya teman-teman. Terus kita lanjut soal yang nomor 8. Di soal nomor 8 ini kelihatannya gampang sih, nggak kelihatannya, emang gampang. Jadi kalau kita ketemu soal pengurahan
pengurangan pecahan bertingkat, kita kerjain dari tingkat yang paling bawah. Jadi yang ini kita kerjain yang bawah dulu, ini yang aku lingkarin ini dikerjain dulu teman-teman. Di sini kita dapat 1 dikurangin 1/4. Ini kita ketemu 3/4. Loh kak, kenapa bisa jawabannya langsung 3/4? Dari mana? Kan itu 1. Jadi 1 itu kita jabarin karena di sini penyebutnya 4. 1 itu berasal dari 4/4. Kita kurangin 1/4. Nah, di sini kita dapat 3/4. Terus ini 2 dikurangi 3 per, ini yang tadi kita masukin dapatnya 3/4. Di sini jadi 2 dikurangi 3/1. Karena ini pecahan, kita naikin jadi dikali, kemudian kita balik 4/3. Ini perkaliannya kita kerjain dulu. Ini bisa kita coret-coret, ini ketemu 4. 2 dikurangi 4, ketemunya negatif 2. Jadi jawabannya B. Itu ya teman-teman, semoga kalian paham. Terus nomor yang 9 ini. Nomor 9 pertanyaannya, nilai Q pada persamaan tersebut adalah, persamaannya itu Q per 12,5% sama dengan 32 per Q. Jadi ini kita pakai perkalian silang. Ini kita kali ke sini, ini juga kita kali ke sini. Kita dapat Q kuadrat sama dengan 32 dikali 12,5%. Sama dengan Q kuadrat 32 dikali 12,5 per 100. Loh, kenapa kak jadi per 100? Iya, karena persen itu berasal dari 1/100. Terus ini kita tulis lagi, Q kuadrat sama dengan, ini kita bagi, ini kita bisa kita coret, ini coret, kita bagi 4 ya. Ini dapat 25, yang ini kita dapat 4. Terus maaf teman-teman, yang ini kita dapatnya itu 8, 32 dibagi 8. Terus ini kita bagi, ini kita dapatnya, kita bagi 25, ini dapat 5, yang ini kita dapat 0,5. Nah, ini kok aku jadi error sih teman-teman. Ini kita dapatnya 1, karena ini kan dibagi 25, 1, maaf ya teman-teman. Terus ini 8 dikali 0,5, ini Q kuadrat sama dengan 4. Nah, ini kita akar semua teman-teman. Jadi Q kuadrat akarnya 4, ini juga kita akar. Nah, di sini kita dapat Q sama dengan plus minus 2. Jadi jawabannya yang B teman-teman. Kenapa plus minus? Karena akar, jadi bisa positif 2, bisa juga negatif 2. Nah, ini soal yang terakhir ya teman-teman. Di soal nomor 10 ini sama kayak nomor 9. Jadi tetap kita kali silang. Yang ini kita kali silang. Ini juga kita kali silang. Jadi di sini kita dapat P kuadrat sama dengan 8 kali 12,5. P kuadrat sama dengan, ini kita dapat 100. Ini kita akar P kuadrat sama dengan akar 100. Ini dapatnya P. Nah, ini dapat 10. Jangan lupa plus minusnya ya teman-teman. Jadi kita jawabannya D. Nah, tada, kita udah nyelesain soal dari nomor 1 sampai nomor 10. Semoga kalian paham. Kalau misal ada soal lain yang ingin kalian tanyakan, bisa banget komen tulis di kolom komentar, atau bisa juga DM di IG. Nanti pasti insya Allah aku jawab. Terima kasih teman-teman, semoga kalian paham, semoga ini bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.